Dia jelas baru saja dipromosikan 1 level. Namun setelah itu, dia malah terjebak dalam kebuntuan selama 2,5 tahun. Di sisi lain, Qin Feng terus meningkatkan keterampilan dan ranahnya, menghabiskan semua poin penjahatnya dalam 1 go. Dengan kepergian Lin Xin-er dan Lin San, keluarga Qin kembali merasakan ketenangan seperti semula. Kini, Qin Feng melihat 150.000 poin penjahat di panel dan merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan. Dia tidak menyangka, dalam waktu singkat, begitu banyak poin penjahat bisa terkumpul dengan cepat. Saat rasa rindu untuk berlari dari rumah mencari Lin San menguat, dia tidak menyadari bahwa ada hal yang lebih baik menantinya. Kemudian, dia melihat kesempatan lotre yang ada. Dengan rasa ingin tahu, Qin Feng menekan tombol. Jari telunjuknya bersentuhan dengan panel dan penunjuknya mulai berputar, menciptakan momen tegang saat semua kemungkinan terbuka di depan matanya. Apa yang akan dia dapatkan kali ini? Setelah beberapa saat, penunjuknya berhenti dan titik yang dipilih adalah skill kuat Tian Long Ding. Suara mengumumkan, selamat kepada tuan rumah telah memperoleh Dharma tingkat dewa. Dengan Tian Long yang perkasa, Qin Feng kini memiliki kemampuan untuk memanggil pola naga, menciptakan pertahanan yang kuat, dan kemampuan untuk mengenali musuh secara sekilas. Itu adalah kemampuan manusia dan iblis. Saat sistem mulai menanamkan keterampilan, Qin Feng memasuki ruang yang aneh. Tiba-tiba seekor naga emas muncul, lalu bergegas menuju Qin Feng, dan akhirnya bergegas ke tubuh Qin Feng. Sebuah drama yang kuat rasa sakit tiba-tiba membangunkan Qin Feng. Tato emas muncul di permukaan tubuh Qin Feng, membentuk pola naga yang indah. Dengan ujung jari yang mengeluarkan aura mistis, dia bisa menerapkan teknik Buddha tingkat dewa. Kemudian, Qin Feng mulai menjalankan formula ajaibnya dan berteriak keras, "Tian Long yang perkasa!" Seketika, penutup Tianling di atap terangkat. Dengan penuh kekuatan, Qin Feng memperhatikan ke arah atap. Mulutnya bergerak-gerak, seolah sedang mengucapkan mantra rahasia dalam pura-puranya. Qin Feng merasa ada dorongan luar biasa saat energi dari sistem mengalir ke tubuhnya, mempercepat proses promosinya. Namun, tiba-tiba, pintu mendobrak dengan keras, dan Qin Tian bersama leluhur muncul. "Fenger, kamu baik-baik saja?" seru mereka. Mereka melihat Qin Feng berdiri dengan aura yang semakin kuat, dan Qin Tian merasakan perubahan itu. Senyum mengembang di wajah Qin Feng, tapi detik berikutnya, ekspresinya mendadak membatu. Suara sistem berbunyi di telinganya, mengumumkan bahwa upgrade ini telah menghabiskan total 130.000 poin penjahat. Wajah Qin Feng kini dipenuhi kesedihan saat dia menyadari, itu semua poin penjahatku. Dia jatuh di tempat, memegang kepalanya dengan frustrasi. Reunifikasi adalah jalan yang tak terkalahkan. Jadi mengapa meminjam tubuh orang lain? Qin Feng sebenarnya mengancam akan menggali tulang tertinggi saudaranya di depan semua tetua keluarga. Ketika berita pernikahan antara keluarga Qin dan keluarga Lin di kota Tianxin keluar, para pejabat dinasti Xia besar menjadi panik dan khawatir. Yang Mulia dan kedua keluarganya membentuk aliansi, tetapi mereka sama sekali tidak menganggap serius. Yang Mulia Menteri menyarankan agar segera mengirimkan pasukan untuk memusnahkan mereka secara tiba-tiba. Pada saat ini, seorang menteri berdiri dan mengusulkan pembicaraan damai. Dalam beberapa tahun terakhir, sering terjadi niat dari berbagai tempat, dan hal-hal besar sudah mulai terjadi. Kita tidak boleh bertengkar di antara kita. Pejabat di sebelahnya juga angkat bicara. Chen Fuyi, selama 100 tahun terakhir, dinasti Yin Yue menjadi semakin kuat. Baru-baru ini, mereka telah menunjuk 2 orang jenius sebagai putra sucinya. Mereka adalah musuh nomor 1 kami. Yang Mulia, mohon utamakan situasi secara keseluruhan. Memang benar jika Anda ingin melawan invasi dinasti Yin Yue, Anda harus menyatukan semua keluarga besar. Tetapi ini akan memberi 2 orang jenius dari keluarga Qin cukup waktu untuk tumbuh dewasa. Hei, alangkah baiknya jika keluarga kerajaanku juga memiliki 2 orang jenius seperti itu. Dan semua yang ada di pengadilan telah diketahui keluarga Qin. Mengenai hal ini, para tetua berdebat tanpa henti. Beberapa orang mengusulkan untuk melarikan diri, sementara yang lain mengusulkan konfrontasi langsung. Meskipun keluarga Qin kami telah membentuk aliansi dengan keluarga Lin, ada dinasti musik di luar yang mengincar kami. Kaisar Xia tidak bisa begitu bijaksana akan menggantikan mereka dan ingin membunuh kita di Buayan. Saat ini, Qin Feng sedang menguping pembicaraan para tetua.
Lalu haruskah saya melarikan diri terlebih dahulu? Begitu ide ini muncul, Qin Feng sedikit ragu. Meskipun penjelajah waktu tidak boleh memiliki kelemahan emosional, keluarga Qin telah memperlakukan saya dengan sangat baik selama 8 tahun terakhir. Saya tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Dan cara ini pasti akan berhasil. Kemudian, Qin Feng membuka pintu dan masuk. Kakek, saya punya solusinya. Melihat bahwa itu adalah Qin Feng, Qin Tian segera memarahinya dan disuruh bergegas keluar. Tanpa diduga, dia dimarahi balik oleh leluhurnya, diam. Dia memandang Qin Feng dengan senyuman di wajahnya dan bertanya pada Fenger apakah dia punya ide bagus. Mulut Qin Tian berkedut ketika dia melihat penampilan ayahnya. Semua hal tentang masalah baru ini terjadi karena bakat saya dan saudara laki-laki kedua, saya terlalu luar biasa. Selama saya dan saudara kedua saya disembunyikan, tentu saja tidak akan ada perang. Tidak ada gunanya menyembunyikannya sekarang. Keluarga kerajaan tidak akan menyerah sampai Anda mati atau cacat. Tanpa diduga, kata-kata Qin Feng selanjutnya mengejutkan. Itu benar. Itu dihapuskan. Gali tulang tertinggi Qin Hao. Patahkan. Lalu berdiri.